saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian dengan sebuah berita. Betapa indahnya kalau kita selalu berpikiran positif. Jangan beri tempat kepada pikiran negatif. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa nih Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat untuk kami semua, dan kami simpan dalam hati kami sampai nanti di akhir perjalanan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 17. 14 sampai 17. Matius 25 14 sampai 17, demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Amin. Saudara pemirsa, di sini kita menemukan beberapa prinsip amat sangat penting untuk hidup kita. Kenapa dari banyak hamba? Tentu ini orang kaya, hambanya mungkin 1000 orang. Tetapi yang dipercayakan talenta-talenta ini hanya ada 3 orang. Oleh sebab itu, mari kita ingat ketika kita mengerjakan sesuatu, apa saja, ketika kita berbisnis sesuatu, apa saja, atau justru melayani pekerjaan Tuhan. Ingat,
Sesuatu Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan titipkan kepada kita berdasarkan apa? Rekam jejak kita, track record kita. Bisakah orang ini dipercaya? Bayangkan, satu orang diberikan 5 talenta, satu orang 2, dan nanti ayat 18 katakan satu orang diberikan 1 talenta. Nah, itu pun dari antara mereka ini, saudara-saudara sekalian, dari antara mereka ini semua, tetap satu orang juga gagal. Nanti sebentar kita akan bicarakan tentang mengapa dia gagal. Oke. Yang berikutnya lagi yang sangat penting, yaitu apa, saudara sekalian? Bahwa Tuhan mau engkau untung. Katakan amin. Tuhan tidak mau engkau rugi. Ya, jadi saya sedih kalau mendengar jemaat mengatakan kepada saya, kayaknya Tuhan belum mau saya untung. Jangan pernah bilang begitu. Lihat di sini untungnya berapa? 100%. 2 kali lipat, saudara sekalian. Jadi maksud saya ialah yang tidak boleh ialah untung karena ngakali orang, untung karena jalan pintas, untung karena menipu orang, bohong, itu yang tidak boleh. Contoh begini, ada seorang berjualan sesuatu, katakanlah mungkin mebel, terus datang orang menawar, "Om, harganya ini berapa?" Terus dia bilang, "Harganya ini satu set ini 10 juta. "Om, terlalu mahal lah." Biasa kan orang begitu kan. "Om, terlalu mahal lah, saya tawar sedikit lah, boleh?" Dia ketawarkan, "Saya tawar 5 juta ya." Terus kita marah ya, atau pura-pura marah. Dia bilang, "Carilah kemana, nanti saya beli kalau ada yang semurah itu. Ini modalnya tidak sampai." Padahal modal dia membelinya cuma berapa? Cuma 4 juta. Sudah bohong 1 juta, saudara sekalian. Kenapa sudah susah sekali ngomong, "Maaf ya, itu tawaranmu terlalu rendah. Naikkan sedikit lah." Orang jualan kan begitu. Kamu nawar sekian, saya minta supaya naik sedikit lah. Berapa sih kamu bisa naikkan? Orang itu belum bilang 6 juta. Oke lah, kita damai aja lah. Kan dia sudah untung 2 juta kan? Kita damai aja lah kalau begitu. 6 juta setengah boleh? Ternyata orang itu bilang boleh. Dia sudah untung berapa? 2,5 juta. Tanpa bohong. Itu ingat betul, saudara sekalian. Lagi ingat, Tuhan mau kita untung. Sekarang yang berikutnya, mengapa hamba yang terima 1 talenta ini kok bisa menguburkan dalam tanah? Kemudian ngomong waktu tuannya datang, dia bilang, "Oh," katanya, "Tuan kejam, Tuan begini, Tuan begini." Sebenarnya bukan itu maksudnya. Kenapa? Dia iri hati. Oh, bahaya sekali iri hati, saudara. Nanti baca dalam Perjanjian Baru. Ya, baca dalam keempat Injil, saudara sekalian. Saya akan menemukan di sana di akhir, pada waktu Yesus diserahkan kepada Pilatus. Pilatus pun tahu bahwa mereka menyerahkan Yesus karena iri hati. Ingat, iri hati itu bisa membunuhmu. Hati-hati, jangan simpan iri hati dan dengki kepada orang lain. Ya, dia diberi 5 talenta, harusnya saudara dapat 1 talenta, katakan puji Tuhan. Tanggung jawabnya begitu besar. Yang diberikan 2 talenta juga sama, walaupun 2 kali lipat daripada dia. Puji Tuhan. Dia terima 1 talenta, bunyinya bagaimana? Saudara dengar baik apa yang saya katakan? Harusnya dia katakan, kalau mereka bisa beruntung, saya pun bisa. Itu namanya pikiran positif. Kalau dia buat begitu, dia juga bisa untung 100% dan dia tidak dihukum. Sebaliknya dipuji. Kata firman Tuhan, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setiawan."
masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tapi sebaliknya orang ini dibuang ke tempat yang paling gelap. Di sana kedengaran ratap dan kertakan gigi. Oleh karena apa? Dibuang ke dalam api. Saudara sekalian, ingat baik apa yang saya pesankan hari ini, bahwa itu sikap iri hati dan dengki bisa membuat kita binasa. Jangan lakukan itu. Jadi khusus untuk pelayan Tuhan, ingat, engkau diberikan Tuhan talenta apa saja untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk supaya orang mengenal kasih Tuhan. Harapkanlah talenta yang berguna untuk saudara pelayanan. Nah, ingat, saya sampai sekarang masih hafal lagu-lagu lama dulu, tahun 50-an, 60-an. Tetapi kemudian Tuhan balikkan itu sekarang, membuat saya bisa mengarang lagu. Tadi yang saudara dengar sebelum acara ini dimulai, sebelum khotbah ini dimulai, saya karang sendiri. Semua saya karang sendiri, saudara sekalian. Itulah menggunakan talenta untuk memuliakan nama Tuhan. Persis seperti yang ayat firman Tuhan dikatakan tadi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa hari ini. Tolong kami untuk selalu berpikiran positif, mengerjakan pekerjaan Tuhan semaksimal mungkin, melakukan tanggung jawab kami sebagai pengusaha, sebagai seorang pekerja dengan penuh tanggung jawab dan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kami dan juga bagi pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.